حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa zilla wa zalla wa adlima udlama wa ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin, hafizakumullah, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan, keselamatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kumpulnya kita selalu di bumi ini, di dunia ini, di tempat-tempat yang berkah, menjadi pertanda kumpulnya kita nanti di surga Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, kalau kita mendengar sebuah ayat yang sangat populer, mungkin sebagian hafal sama ayat ini, karena ayat ini sering juga diulang-ulang, dibaca oleh khatib-khatib di mimbar. Di samping itu, ayat ini menjadi prinsip hidup utama bagi hadirnya manusia di muka bumi ini, yaitu ibadah kepada Allah. Ayat ini adalah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kurang lebih terjemahannya, wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insah dan manusia, illa liya'budun, kecuali mereka itu menyembah kepadaku. Dari ayat ini bisa kita pahamin, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Dan jin, manusia, dalam konteks taklifus syar'in, dalam konteks dibebani syariat, maka sama Pak, jin dan manusia ini. Ya, kalau ada manusia masuk surga, kemungkinan juga jin ada yang masuk surga. Kalau ada manusia yang masuk neraka, ya bangsa jin juga ada yang bisa masuk neraka. Karena memang mereka taklifi syar'i, at-taklif asy-syar'i, karena mereka terkena beban syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti hidup manusia ini memang ibadah. Tujuan utama manusia itu memang ibadah. Kualitas manusia ini menjadi baik dan buruk dilihat dari ibadahnya. Semakin berkualitas ibadah seseorang, Pak, Ibu, semakin berkualitas hidup dia sebagai manusia. Itu indikatornya. Dan karena kita bicara ibadah, ibadah ini, Bapak, ada dua macam. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang inti dan ada ibadah yang tidak inti. Intinya kalau ibadah mahdhah ini ibadah yang tata caranya, waktunya, ukurannya, takarannya, tempatnya udah ditetapkan sama Allah Rabbul Alamin. Seperti sholat, puasa, haji,
Itu ibadah-ibadah yang termasuk zakat di dalamnya. Ibadah yang tata caranya udah ditetapkan, gak boleh dirubah-rubah. Waktunya pun juga udah ditetapkan, gak boleh dirubah-rubah. Bahkan ada yang tempatnya juga ditetapkan, seperti haji, itu tempatnya udah ditetapkan Pak, gak bisa dirubah-rubah. Itu ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang kaifiahnya tidak dibahas, tidak ditetapkan secara inti, secara tegas gitu kan ya. Ya seperti misalnya Bapak ngaji di sini, ini ibadah mahdhah. Bapak bekerja kalau niatnya untuk menghidupi dan memberi nafkah keluarga, itu ibadah ghairu mahdhah, yang bebas saja kapan waktunya. Bapak mau ngaji, mau duduk, mau berdiri, itu bebas-bebas saja. Itu ibadah ghairu mahdhah. Ini pembagian ibadah dari aspek mahdhah dan ghairu mahdhah. Ada ibadah kalau dibagi lagi dari aspek penggunaan, itu dibagi 3 Pak kategori. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan dan bondo awak tok. Seperti sholat Pak. Bapak nggak punya duit, tetap sholat itu sah. Bapak, ibu misalnya nggak ada duit sama sekali gitu kan, ya tetap wajib sholat kalau sudah memang waktunya sholat. Itu ibadah badaniyah, ibadah bondo awak. Ada ibadah kategori kedua, ibadah maliyah, ibadah yang bondo duit. Kau nak duit Pak, gak iso ibadah ini, yaitu zakat. Bahkan zakat ini duit yang dibutuhkan atau duit yang diperlukan untuk mensukseskan ibadah ini tidak sembarang duit. Artinya Bapak punya duit tapi ternyata tidak sampai nisab, ya nggak wajib zakat. Apalagi sekarang Mas Antam ini jual mahal Pak. Mas Antam kan jual mahal sekarang. Ini 1 gramnya sudah 2 jutaan, nggak tahu sekarang ya. Beberapa pekan yang lalu 1 gramnya sudah 2 jutaan. Kalau nisab zakat itu 85 gram emas, berarti kalau kali 2 juta saja itu 170 juta. Bapak punya tabungan selama setahun 100 juta, itu nggak wajib zakat, nggak wajib zakat. Sampai segitunya takarannya itu ketetapan dari Allah berkaitan dengan ibadah maliyah. Nah, ada Pak ibadah yang menggabungkan keduanya. Kalau ibadah badaniyah itu gampang, kali duit isok sholat, kan begitu ibadah badaniyah. Puasa ibadah badaniyah, gampang Pak. Gak punya duit untuk buka, tetap wajib puasa Pak. Nih kalau buka Ustaz, ya ke masjid Al-Falah bisa kan begitu. Jadi itu mudah Pak. Termasuk ibadah maliyah itu kalau ada malnya, kalau ada maliyahnya mudah dikerjakan. Nah ada ibadah yang menggabungkan keduanya, yaitu disebut ibadah badaniyah wa ibadah maliyah. Ibadah badaniyah maliyah, ya ibadah bondo awak juga bondo duit Pak. Awak seger, awak sehat Pak, badan sehat, tapi gak punya duit Pak, gak budal Pak. Apa itu? Haji dan umroh. Ono duit tapi awak legrek, ya gak bisa berangkat. Apalagi sekarang ini ada peraturan sejak 2 tahun yang lalu, gula darah itu Pak, gula darah itu kalau kita puasa semalam terus diambil darahnya, itu kan ya sudah tentu darahnya gula darahnya turun Pak. Tapi habis makan naik lagi tuh. Nah sekarang itu ada pemeriksaan saya lupa itu. Itu pemeriksaan habis diambil darahnya setelah puasa, suruh makan kita Pak. Sama perawatnya, makan Pak, nanti 2 jam lagi balik lagi diambil darahnya. Nah itu kalau grafik gula darah kita itu agak kacau, itu bisa pas waktu darah kedua itu bisa kelihatan tinggi itu naik. Nah itu bisa batal, itu nggak bisa berangkat tuh. Jadi memang ibadah yang ketiga ini memang ibadah yang soroh, membutuhkan istitoah. Istitoah ini banyak hal. Ya kesehatan awak, ya kesehatan kantong Pak. Ya mohon maaf, ada orang yang naik sepeda ontel mau haji itu beberapa waktu yang lalu. Nyampe di Mekah Pak, burung karuan iso haji. Dan emang nggak butuh duit. Bahkan bisa jadi naik sepeda ontel itu lebih banyak uang yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan daripada naik pesawat.
Karena hampir masuk negara pasti bayar visa toh Pak. Beberapa negara yang dilewati. Dan setiap malam pasti harus tidur toh. Dan tidur, ya kalau di Indonesia mungkin ke masjid bisa tidur. Tapi bagaimana negara-negara lain? Itu kan pasti harus nyewa penginapan. Dan itu butuh duit. Jadi tidak bisa tidak butuh duit itu. Yang namanya haji itu. Ya awak sehat, duit sehat, insya Allah bisa berangkat. Tapi awak sehat, duit gak sehat, gak bisa berangkat. Duit sehat, awak sehat. Duit sehat, awak sehat berangkat. Duit sehat, awak gak sehat, gurung karuan berangkat. Inilah ibadah yang menggabungkan dua hal. Karena itulah Pak, ibadah yang ketiga ini masuk kategori ibadah sing soro, ibadah sing abot, saudara. Saking abote Pak. Ini perhatiin Bapak-bapak. Mohon maaf nanti kalau ada perbedaan pendapat. Saking beratnya sing jenenge ibadah ini Bapak-bapak. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak tahu enggak, Nabi itu menerima perintah haji itu tahun keberapa Pak? Yang Bapak tahu kan selama ini Nabi haji tahun ke-10 menjelang beliau wafat, yang kemudian disebut haji terakhir, yang dalam bahasa Arab disebut apa? Haji wada. Nabi itu haji itu tahun ke-10, tapi perintah hajinya tahun keberapa? Apa ya tahun ke-10 itu? Tidak Pak. Perintah hajinya itu tahun ke-6 dengan turunnya firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu tahun ke-6 Pak. Sebagian besar ulama tafsir menyatakan itu ayat turun tahun ke-6. Apa Nabi langsung berangkat? Tidak. Tahun ke-6 masih ada perang Pak. Tahun ke-7 masih ada perang. Tahun ke-8 masih ada perang. Dan itu butuh persiapan. Karena itu Nabi nunda-nunda Pak. Tahun ke-9 Nabi mengutus Abu Bakar untuk haji. Baru tahun ke-10 Nabi ngumumkan. Tahun ke-10 Nabi ngumumkan. Jadi ketika Nabi ngumumkan tahun ke-10 itu Masya Allah yang mau berangkat itu banyak. Ada 100.000 lebih sahabat-sahabat Nabi yang ingin haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100.000 lebih. Kalau menurut kakek guru saya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Al-Hajju Fadailun wa Ahkamuh, itu disebutkan bahwa yang ikut haji di saat itu ada 100.000 lebih. Dari seluruh penjuru Pak. Tidak hanya Madinah Mekah tapi sampai kafilah Yaman pun bergerak ke Madinah. Ke Madinah loh. Nabi itu startingnya Pak. Mikotnya itu dari Bir Ali. Padahal yang dari Yaman itu kan ngelewati Mekah Pak. Melewati Mekah. Itu saking pinginnya maka berpayah-payah, bersorot-sorot, berberat-berat. Haji itu sudah. Nah saking beratnya haji itu satu-satunya ibadah Pak. Yang Nabi itu sangat toleran terhadap rute ibadah itu sendiri. Tata cara ibadah itu sendiri. Itu ya ibadah haji. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, rute hajinya Nabi itu kan dari Madinah. Tanggal 25 Zulqa'dah Nabi berangkat. 5 hari sebelum 1 Zulhijjah Nabi berangkat. Nyampe itu sekitar tanggal 3 Zulhijjah Nabi itu ke Mekah itu saudaraku. Ke Mina itu Nabi. Langsung ke Mina Nabi. Coba kita langsung Pak, karena panjang. Perlu diketahui bahwa sahabat yang meriwayatkan rute perjalanan Nabi yang paling lengkap itu yang saya ketahui Pak, cuman Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi dan itu dinukil oleh banyak ulama-ulama pakar hadis. Di Bulughul Maram ada, di banyak-banyak kitab fikih itu mesti kalau menyebut rute perjalanan Nabi itu yang ditampilkan adalah dari jalur Jabir bin Abdullah. Karena memang Jabir bin Abdullah ini detail Pak, perjalanan Nabi itu diceritakan. Sahabat-sahabat yang ikut sekian banyak, ya ada yang meriwayatkan. Tapi sepenggalan-sepenggalan yang diriwayatkan. Sedangkan Jabir bin Abdullah ini begitu detail. Nah, saya ingin langsung dari wukuf saja Pak. Ketika Nabi wukuf, saudaraku itu kan dimulai zuhur. Nabi wukuf dimulai zuhur. Nabi setelah khutbah kemudian bergerak
ke kaki bukit Arafah, ke kaki bukit Jabal Rahmah, ke kaki bukit Rahmah ya. Dan gara-gara itulah banyak orang berhaji itu mesti kepingin ke Jabal Rahmah. Tapi naik Pak ke Jabal Rahmah, padahal Nabi juga naik. Nabi nggak naik. Nabi itu ada di kaki bukit Jabal Rahmah dan berada di atas onta Al-Qaswa. Dan ini dijadikan dalil sebagian Pak. Nek wukuf nang Arafah itu ojo langsung nempel tanah kayak Rasulullah. Padahal Nabi itu naik onta itu bukan apa-apa Pak, supaya kelihatan oleh siapa? Oleh jamaah. Jadi Nabi lebih tinggi gitu. Nabi lebih tinggi. Jadi kalau Nabi merintah itu bisa kelihatan. Makanya memang seorang guru, seorang ustadz itu posisi duduk harus lebih tinggi daripada jamaah supaya bisa secara pedagogis itu bisa melihat jamaah itu dengan baik. Nabi itu Pak menghadap kiblat itu kata Usama bin Zaid bin Harisah itu beliau dibonceng Pak. Masih kecil Usama itu beliau masih remaja, beliau dibonceng saudara Usama bin Zaid. Usama ini cucu angkat Nabi Muhammad, putra dari Zaid bin Harisah. Meriwayatkan Pak, bahwa Nabi itu pas waktu di Arafah itu Nabi selalu tangannya diangkat. Ini jadi dalil bahwa berdoa itu ngangkat tangan Pak. Jadi dalil, tangannya diangkat. Nah, ontanya Nabi ini kan berubah-ubah Pak. Berubah-ubah sehingga akhirnya Nabi itu tali ontanya itu jatuh. Nabi akhirnya mengambil ontai dan tangan yang satunya tidak disebut tangan Yaman, apakah kiri atau kanan. Tangan satu tetap berdoa dan Nabi terus doa Pak. Sampai maghrib, bayangin tuh saudara. Sampai maghrib, dan itu menjadi sebuah ritual ya. Selesai wukuf Pak, Nabi maghrib ada azan toh, maghrib itu Nabi nggak sholat maghrib. Nabi langsung bergerak ke Muzdalifah. Belok Nabi itu bergerak ke Muzdalifah, semua berbondong-bondong bergerak ke Muzdalifah Pak. Cepet-cepetan. Sama Nabi, as-sakinah, as-sakinah. Tenang, cepet-cepetan. Bergerak ke Muzdalifah, selesai bergerak ke Muzdalifah, Nabi, saya kasih tahu Pak, Nabi tidur Pak di Muzdalifah Pak. Nabi tidur. Nah, baru kemudian setelah itu, setelah subuh, Nabi sholat subuh lebih awal, habis subuh Nabi bergerak ke sebuah bukit. Saya lupa nama bukit ini, sampai sekarang ada dan saya belum pernah ke sana. Itu di bukit itulah Nabi kemudian berdoa sampai waktu duha. Selesai duha baru Nabi ke Mina, saudara. Itu jalurnya Nabi. Nabi ke Mina ngapain? Perhatikan Bapak-bapak, Nabi ke Mina balang jumrah Aqobah. Berarti itu tanggal 10 Zulhijjah. Di waktu duha Nabi melempar Aqobah. Selesai melempar Aqobah, Nabi menyembelih hewan kurban sebanyak 63 ekor Pak. 100 ekor onta. 63 ekor onta disembelih sendiri oleh Nabi, sisanya disembelih oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Saya kalau ngelihat ini Pak, berarti fisiknya Nabi itu luar biasa. Bayangin, itu kan sudah capek, sudah tanggal 3 Zulhijjah itu Pak. Terus kemudian Nabi wukuf di Muzdalifah, kemudian Nabi ke Mina, di Mina balang jumrah Aqobah, selesai balang jumrah Aqobah, itu kurbannya Nabi onta loh Pak. Makanya kurban itu memang ada dalilnya bahwa 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Tapi jangan hanya itu yang dipakai. Pakai juga riwayat yang lain bahwa Nabi juga kurban 100 ekor onta. 100 ekor onta. Ya kalau 1 onta saja 30 juta Pak. Itu kan berarti 100 ekor onta, kan Nabi itu kurban 3M itu sudah. 3M. Nabi itu kaya sudah. 3M. Nabi itu Masya Allah. Luar biasa. Selesai menyembelih hewan kurban, Nabi tahallul. Mari kita coba lihat rutenya. Tadi yang pertama, melempar jumroh, kurban, tahallul. Jelas nih kawan ya. Melempar, kurban, tahallul. Jabir bin Abdillah meriwayatkan dalam Sahih Muslim yang dinukil oleh banyak kitab-kitab. Banyak selesai Nabi tahallul, banyak sahabat-sahabat. Kan sebenarnya Nabi habis tahallul itu pergi ke Mekah Pak untuk tawaf ifadah. Itu rutenya Nabi seperti itu.
Dan Nabi sholat duhur di Mekah. Nanti Nabi habis sholat duhur balik lagi ke Mina. Itu rutenya Nabi, Pak. Balik lagi ke Mina di tanggal 10 itu. Dan Nabi, Pak, sholat duhur lagi itu dalam riwayat Abdullah bin Umar. Karena di sebagian besar di sahabat di Mina nggak sholat duhur, nggak sempat sholat duhur. Atau mungkin nunggu Nabi, dan akhirnya Nabi sholat duhur ngimami lagi. Dan sholat duhur yang kedua bagi Nabi adalah sunnah, saudara. Dari ini sudah bisa kita lihat bahwa sebagian sahabat pun ada yang nggak ikut ke Mekah untuk tawaf ifadah, saudara. Karena sebagian ada di Mina. Loh, sebelum pergi ke Mekah habis tahallul, Pak, tadi apa tadi? Jumrah, Aqabah, kurban, nyembelih, dan apa tahallul. Kata Jabir bin Abdullah meriwayatkan banyak sahabat-sahabat yang bertanya sama Nabi. Maaf ya Nabi, Kot nahar tu qabla an armiyah. Aku nyembelih disian sak gurunge melempar jumroh. Gimana nih Nabi? Coba, Pak. Padahal nabinya itu ada loh, Pak. Itu melempar jumroh, nyembelih, baru tahallul. Ini ada sahabat yang tanya, Nabi, aku sudah nyembelih disian sebelum melempar jumroh. Gimana nih Nabi? Ini Nabi ingin menunjukkan, Pak, apa kata Nabi? Inhar wala haraj. Ya sudah, nyembelih gak apa-apa. Maaf, irmi wala haraj. Ya sudah, ngelemparo gak apa-apa. Itu kata Nabi. Terus gitu tuh ada lagi yang bertanya, loh, saya juga beda ya Nabi. Saya qad khalaqtu qabla an anhara. Saya sudah motong duluan, tahallul duluan sebelum nyembelih, katanya. Apa kata Nabi? Inhar wala haraj. Ya sudah, kamu nyembelih enggak apa-apa. Ada lagi datang, Jabir bin Abdullah menyebutkan, banyak yang datang ke situ, ada yang menyatakan, ya Nabi, saya mendahulukan ini dan mengakhirkan ini. Gimana? Ya Nabi, saya mengakhirkan ini dan mendahulukan ini. Gimana? Semua jawabannya apa, Pak? Dan terkenalah hadis ini dengan apa? If'al wala haraj, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Ya udah, lakukan gak apa-apa, lakukan gak apa-apa, lakukan gak apa-apa. Apa yang bisa kita ambil dari riwayat ini, Bapak-bapak? Kenapa Nabi sampai seperti itu? Karena Nabi tahu, Pak, di masanya Nabi saja 100.000 kayak itu udah kredit luar biasa, apalagi di zaman-zaman setelah Rasulullah. Kredit, saudara. Bapak lihatlah di TikTok, di YouTube, haji era tahun 60-an atau haji di era abad 19, Pak. Kayak apa itu beratnya, Pak? Sekarang wis enak, Pak. Wis tenda wis ono, tinggal mlebu pleng ngono sing komplain yo akeh gak karu-karu. Zaman biyen, Pak, tenda yo bongkar-bongkar dhewe, terus tendanya dibawa ditaruh konta, bergerak lagi ke rute ini, bergerak lagi ke soro, Pak. Karena itu apa kata Nabi? Wis pokoke sing wajib, sing rukun sampai nakon kan ndak masalah. If'al wala haraj, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Yo nek iso sunah-sunah dilakoni yo apik, Pak. Tapi yo ojo ngotot, jangan sampai ngamalno sunahe ngilangno sing wajib. Ini saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, saking soronya. Nah karena itulah Bapak-bapak, begitu soronya haji itu, Pak. Jangan lupa, Pak, pahalanya juga apa? Gede, Pak. Pak. Bapak tahu enggak ketika Nabi bersabda begini, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Qala, "Walal jihad fi sabilillah." Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali summa lam yarji' min dzalika bi syai'. Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Nabi ngomong begini, tiada hari-hari yang beramal soleh di hari-hari itu jauh lebih dicintai oleh Allah kecuali di hari-hari 10 awal Zulhijjah. Ini umum, Pak, 10 awal Zulhijjah. Tapi perhatikan, Bapak-bapak, pahalanya senilai apa? Ketika sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, bukankah jihad fisabilillah itu senilai apa, sangat dicintai sama Allah, amalan yang sangat dicintai sama Allah?" Wal jihad fisabilillah, jihad tidak bisa menyamai amalan soleh di 10 awal Zulhijjah. Apa kata Rasulullah?
Yang bisa nyamai cuma satu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali summa lam yarji min dzalika bi syai'. Yaitu seseorang yang berjihad, gugur di medan jihad, mati syahid Pak. Itu pahalanya yang senilai dengan orang yang 10 awal beribadah di 10 awal Dzulhijjah. Dan kita tahu Pak, puncak 10 awal Dzulhijjah Pak, kalau di Mekah tanggal berapa Pak? Tanggal 9 Pak. Tanggal 9 Pak. Al-Hajju Arafah Pak. Maka Nabi itu wanti-wanti, Nabi di Arafah Pak, tangannya selalu berdoa dari mulai zuhur sampai maghrib. Ngono awake dhewe dikei takdir nang Arafah. Keluyuran melaku-melaku nang Arafah Pak, rokok dan macam-macam. Menyia-nyiakan. Padahal itu 6 jam itu enggak lama. Coba kita wukuf, coba kita berhenti. Bapak tahu enggak pahalanya? Masya Allah, kata Rasulullah. Setara dengan syahid Pak. Itu secara umum. Dalil khususnya, mamin yaumin, kata Rasulullah, tidak ada hari-hari aksaru yang lebih banyak Allah membebaskan abdan hambanya min yaumi Arafah dibanding di hari Arafah. Bapak pernah dengar doa Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Itu dari Nabi Pak. Apa artinya? Ya Allah, bebaskan daftar nama-nama kami, nama orang tua kami, nama ibu kami, nama orang tua kami, daftarnya dari api neraka. Sering kita berdoa begitu. Khusus untuk 9 Dzulhijjah Pak. Tanpa doa Pak. Yang hadir itu Allah berkata kepada seluruh malaikatnya, perhatikan mereka itu. Mereka aku bebaskan dari api neraka. Begitu tuh sudah daftarnya sudah. Luar biasa Pak. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahumullah. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadla. Semakin banyak activity pengorbanan Pak. Ibadah haji pengorbanannya. Duit, awak Pak. Maka semakin banyak keutamaannya. Karena itu saudaraku, ikhwatuddin hafizahumullah, yang ditakdirkan sama Allah berhaji tahun ini, ya manfaatkan haji itu, raih itu barokahnya yang luar biasa, karena sungguh itu nilainya tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Yang belum ditakdirkan, insya Allah tahun-tahun berikutnya insya Allah akan ditakdirkan sama Allah Rabbul Alamin. Ini saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, titip pesan kita, doakan masyarakat Indonesia yang lagi proses berangkat. Banyak ujian Pak, yaitu tadi soro Pak, memang soro. Baik haji plus maupun haji reguler, podo soro Pak. Beda segmen saja. Nek haji reguler, sorone nang awak Pak. Nek haji plus, sore nang kantong Pak. Podo. Masih yo plus apa yo gak melaku, yo melaku. Melaku. Saya bimbing haji plus, saya bilang sama teman-teman yang jamaah ketika melewati Muzdalifah, untuk itu haji reguler. Mereka kayak begitu bercapek-capek. Kalian naik bus di tempat ber-AC. Jadi kalau Nabi kan naik onta Pak. Ini kita naik bus di tempat ber-AC. Ngono sih ngeluh, komplain. Syukurlah dan sabarlah. Maka insya Allah akan meraih haji mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, keutamaan tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 atau 10 keutamaannya. Ya. Kalau dibandingkan dengan keutamaan pada waktu Ramadan, 10 akhir ya Ramadan itu berlomba untuk Lailatul Qadar. Tapi keutamaan untuk 1 Zulhijjah sampai 10, mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Jadi Pak, Allah itu kan berfirman di surat Al-Fajr itu ya. Wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, ulama-ulama berbeda pendapat. Bukan hanya ulama yang di bawah, yang modern. Sampai ke sahabat juga berbeda pendapat. Tapi mayoritas ulama itu menganggap bahwa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu adalah bukan 10 akhir Ramadan, tapi 10 awal
Zulhijjah. Di antaranya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, yang tadi ditakhrij oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa itu yang dimaksud adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi 10 awal Zulhijjah ini dimulai kapan? Ya kita nunggu sidang isbat ya. Kita nunggu sidang isbat. Ya kalau enggak tanggal 28, tanggal 29 Pak, tanggal 1 Zulhijjah itu. Tanggal 28 atau tanggal 29 Mei. Jadi jenengan mulai sekarang harus benar-benar care dengan kalender. Supaya apa? Kita enggak kelewatan. Supaya apa? Kita benar-benar lempeng beramal soleh di 10 awal Zulhijjah itu. Karena nilainya sangat tinggi Pak. Bapak ngaji sekarang ini ya, dapat pahala Pak. Tapi Bapak ngaji subuh, habis subuh ngaji, nanti di 10 awal Zulhijjah sejak tanggal 28 Mei, itu pahalanya sudah setara dengan syahid fisabilillah Pak. Padahal enggak mati. Padahal enggak gugur di medan perang. Tapi pahalanya setara dengan itu saudara. Ini sungguh luar biasa. Terus kenapa 10 akhir Ramadan, begitu maksudnya ya, cuman satu. Sebenarnya 10 awal itu baik semua Pak, semua awal. Memang Lailatul Qadar begitu ya, Lailatul Qadar. Ya kita tidak bisa membanding-bandingkan. Semuanya kembali kepada apa? Kepada hadis-hadis itu. Memang kalau kita kembali kepada Al-Quran bahwa satu malam itu Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ya sama Pak, jangan tinggalkan semua amalan soleh di waktu-waktu timing-timing momen-momen yang sangat istimewa, terutama di 10 awal Zulhijjah ini, mulai tanggal 28 sampai tanggal 6 Juni insya Allah. Begitu. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Cukup? Tidak ada. Baik, mudah-mudahan bermanfaat Pak, mudah-mudahan yang berangkat ditakdirkan sama Allah berangkat, diberi kemudahan sama Allah, diberi kelancaran, diberi kesabaran, diberi rasa syukur dan sabar dan istiqomah. Dan mudah-mudahan yang belum berangkat, yang telah mendoakan, masuk kategori minal katutin, termasuk orang-orang yang katut berangkat insya Allah. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.